Pemuda Aswaja, orang yang fitnah Gus Yakut korupsi kuota haji, dosa besar dan masuk neraka. Luar biasa kalian pemuda Aswaja ya. Demi mendukung junjungan kalian ini yang sudah nyata menjadi tersangka korupsi yang merugikan negara ratusan bahkan 1 triliun, kalian bela seperti ini, lalu kalian vonis orang masuk neraka. Luar biasa. Udah apa yang ada di pikiran kalian? Tahu nggak kalian dampak dari perbuatan junjungan kalian ini? Ribuan orang-orang tua kita di Indonesia ini nggak bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan itu bukan orang kaya. Mereka yang bekerja petani, mereka yang bekerja sebagai pemulung, penjahit, mengumpulkan 10.000, 1.000 rupiah agar bisa naik haji, tapi digagalkan oleh orang ini. Betapa kejinya perbuatannya. Tapi kalian masih dukung. Tunggu azab Allah akan datang kepada kalian semua. Salam wajah. KPK izinkan Gus Yakut jadi tahanan rumah karena asam lambung dan asma. Ya elah, cuman asam lambung, pakai Promak, pakai Milanta, udah selesai tuh. Lebay banget harus pulang. Terus itu juga asma, ya ampun, pakai aspirin. Udah selesai tuh. Ya Allah, lebay banget, apalagi habis ini panuan, suruh pulang. Korengan, suruh pulang. Sakit gigi, suruh pulang. Saryawan, suruh pulang. Bisulan, suruh pulang. Bintitan, suruh pulang. Wasir, suruh pulang. Apalagi suruh pulang? Coba di komen. Sakit apa lagi yang habis ini suruh pulang sama KPK? Hah? Segala penyakit ringan yang bisa dibelikan obat warung aja suruh pulang. Ya ampun, ya ampun. Dibayar berapa sih? Oh enggak sih, enggak dibayar katanya, kata KPK, sesuai dengan prosedur. Habis ini Gus Yakut nggak bisa kentut, suruh pulang tuh ya. Gus Yakut pura-pura nggak bisa kentut, biar disuruh pulang lagi. Bilang nggak bisa kentut akut. Ya Allah, astagfirullah. Lihatlah saudaraku bebangsa setanah air. Begitu menyedihkannya, saudara pribumi kita tunduk menyembah pada bangsa lain. Gak ada harga diri. Atas dasar apakah mengkultuskan manusia-manusia seperti ini? Dalam ajaran Islam, kultus manusia tidak diperbolehkan. Mereka keturunan Nabi juga bukan. Presiden Prabowo gagal nyamar saat belusukan ke Senen karena cepat dikenali warga yang antusias. Pak Presiden Prabowo, Bapak tidak lagi menyamar, cuman lagi ganti seragam. Biasanya pakai jas, pakai baju putih, pakai baju krem yang banyak sakunya. Lah ini Pak Presiden lagi pakai kemeja berwarna navy, pakai topi, pakai kacamata, dan di sekelilingnya ada pas pampres, terus ada mayor Letkol Teddy, terus ada sekprinya itu juga. Semua orang juga tahu, Pak. Saya kasih saran, kalau Pak Presiden mau nyamar lagi, coba Baim Wong dijadikan utsus Presiden. Jadi bisa ngasih masukan Bapak untuk nyamar seperti apa. Untuk nyamar itu Baim Wong top nomor 1 di Indonesia. Mau nyamar seperti apapun bisa. Kalau memang Baim Wong nggak mau, ada Atta Halilintar juga jago nyamar. Pak Presiden nyamar gimana? Siapa sih yang nggak tahu Pak Presiden? Siapa sih yang nggak tahu Letkol Teddy? Terus sekprinya itu Mas Rizky. Terus yang lain itu pas pampresnya tegap-tegap itu. Siapa yang nggak tahu Pak? Bapak lewat semua masyarakat Indonesia juga tahu. Atau Bapak ya manggil siapa gitu yang jago nyamar-nyamar gitu ya Pak ya. Maaf Pak, bercanda. Nah ini Banyu hadiahnya Rp15.000. Doakan Ulun ini sepalih dananya gesan majelis Ulun. Ulun alhamdulillah majelis tidak pernah berpintaan lawan siapapun. Kada ada proposal-proposalan. Ya sebagian dananya inilah gesan majelis Ulun. Doakan aja Ulun. Mungkin 15.000 itu kada ada napa-napanya buat pian, tapi buat Ulun sangat berarti buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga minyak harum, ada juga Rp10.000 itu asli kan. Presiden Prabowo mengatakan
kan? Jangan sampai setiap kali ada krisis langsung minta MBG dihentikan. Saya masih mampu kok, uangnya ada. Iya, uangnya ada. Uangnya siapa? Itu bukan uang Bapak pribadi, itu uang rakyat, Pak. Pajak rakyat. Duh. Masa nggak paham sih, Pak? Masa nggak ngerti? Hah? Berapa tahun sih Bapak jadi pejabat? Udah lama kan, Pak? Pak, itu uang rakyat, Pak. Dikembalikan lagi kepada rakyat. Rakyat yang membutuhkan, Pak. Pak, masa sih Bapak nggak paham kalau MBG itu tidak tepat sasaran, membuang-buang anggaran? Pak, kalau memang Bapak ingin memberikan makan bergizi kepada anak-anak miskin, ingin menghilangkan stunting, ya memberikan MBG yang tepat sasaran sesuai data, Pak. Sekarang jumlah yang stunting di Indonesia ada berapa juta? Itu yang dikasih. Sekarang ada berapa anak yang tidak bisa makan? Itu dikasih. Ada berapa ibu hamil menyusui yang miskin yang tidak bisa makan? Itu yang dikasih. Jangan semuanya dikasih, Pak. Lah ini anak orang kaya dapat, Pak. Anak orang kota dapat, Pak. Orang di perumahan-perumahan dapat, Pak. Apa bedanya, Pak? Itu buang-buang anggaran, Pak. Ya ampun. Terus rakyat harus bilang seperti apa, ngomong seperti apa, mengkritik seperti apa lagi, Pak, agar Bapak menghentikan pemborosan anggaran dari MBG ini, Pak. MBG itu boros-boros anggaran, buang-buang anggaran, Pak. Nggak tepat sasaran, Pak. Ya Allah, saya ini, Pak, harus ngomong sampai gimana lagi? Sampai mulut saya berbusa, sampai mulut saya copot, rontok gitu, Pak, merotol gitu, Pak. Hah? Atau sampai saya ditangkap? Baru Bapak akan menghapus MBG gitu. Jangan ditangkap lah, Pak, kasihan saya. Mengejutkan, KPK paparkan nilai sogokan Gus Yakut mencapai sekitar 1 juta US Jumlahnya dollar. Uangnya sekitar 1 juta US dollar. Ini terkait dengan adanya dugaan ya, pemberian ke pansus. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, memang ada upaya dari saudara Yeceki ketika pansus ini ada dibentuk, kemudian memang kan bersidang gitu ya, bersidang. Dia ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak. Ini alhamdulillah pansusnya sangat bagus, berintegritas, ditolak ya, pemberian tersebut. Yang menjadi ada antaranya sudah kita minta keterangan, ada nanti di persidangan, ada perantaranya, jumlahnya uang sekitar 1 juta US dollar. Tahukah Anda, inilah perbedaan ajaran Islam dengan ajaran Habaib atau Ba'alwi. Ingat ya, ajaran Habaib bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan jika ada rezeki agar berziarah ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Ba'alwi mengajarkan agar ziarah ke Tarim. Islam mengajarkan bahwa nasab dan keturunan tidak dijamin masuk surga. Sedangkan Ba'alwi mengklaim bahwa anak keturunannya pasti masuk surga. Islam mengajarkan kita berdoa langsung kepada Allah, sedangkan Ba'alwi mengajarkan berdoa melalui wali habaib, yang mana kelompok mereka juga. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama derajatnya, kemuliaan ditentukan oleh alam soleh, dan manfaatnya bagi orang lain. Sedangkan Ba'alwi mengajarkan anak keturunan dia yang jahat sekalipun lebih mulia daripada manusia lain. Islam melarang meninggikan kuburan dan membangun bangunan megah di atasnya. Sedangkan Ba'alwi membangun makam dengan megah, memasang foto dan menghiasinya seperti kamar pengantin.